Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan. Bersama saya Juliet Julu 10 kilo 5 Yankee. Jadi di video kali ini kita akan melakukan sebuah eksperimen. Eksperimennya apa? Jadi eksperimennya itu adalah kita akan mengupgrade firmware dari sebuah VNA ya. Jadi kita keluarkan dulu VNA-nya. Sini VNA VNAH ya, Nano VNAH. Jadi kita akan coba mengupgrade firmware-nya dengan tutorial yang ada di website gitu ya. Mengikuti tutorial yang ada di website, kita nyalakan dulu VNA-nya, kita cek versi firmware-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat versinya 1.2.27 gitu ya. Jadi si Nano VNA ini setelah saya baca-baca, ternyata alat ini bisa di-upgrade gitu ya firmware-nya, dan secara software ini open source gitu. Jadi teman-teman bisa yang hafal programming bisa, atau yang bisa programming bisa menambahkan atau memodifikasi fitur-fitur yang ada dalam Nano VNA gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat di websitenya, kita beralih ke ini ya, layar laptop. Nah, di sini upgrade Nano VNA use DFU. Jadi saya akses nanovna.com-nya ya teman-teman. Di sini ada video tutorial banyak di YouTube video tutorialnya, dan di sini juga ada tutorial step by stepnya untuk mengupgrade firmware dari si Nano VNA ini gitu ya. Nah, di sini apabila Nano VNA yang 2,8 in, kebetulan saya ini 2,8 in, firmware-nya versi firmware-nya lebih tinggi dari 0.2. Kita bisa melakukan, kita bisa masuk gitu ya ke update modenya via config DFU reset and enter DFU gitu. Jadi kalau yang 2,8 ini tuh kalau firmware versionnya lebih dari 0.2, dia bisa langsung masuk di aplikasinya gitu ya. Di Nano VNA-nya terdapat ada menu config dan seterusnya. Kemudian apabila Nano VNA H4, artinya yang 4 in, itu harus untuk memasuki update mode-nya, dia bisa menahan tombol multifunction switch, kemudian menekan tombol multifungsi dan menyalakannya gitu ya. Nah, di sini juga, nah ini ya contohnya kalau yang Nano VNA H4 gitu ya. Nah, di sini ada step-stepnya, kemudian ini ada proses update firmware-nya. Nah, di sini ada link untuk mendownload firmware-nya. Nah, untuk aplikasi ini kalau kita cek, ini ada websitenya. Kalau kita klik di sini ada websitenya. Di sini ada website untuk mendownload softwarenya gitu ya. Nanti teman-teman ikuti langkah-langkah yang diberikan oleh websitenya untuk mendownload software ini ya, DFOSA USB Device Firmware Upgrade gitu ya. Oke. Kemudian di sini juga ada referensi website yang lain untuk mengupgrade firmware Nano VNA ini gitu ya. Dan ini juga kalau di sini dia sudah
mengumpulkan filenya dalam satu drive gitu ya di Google Drive. Tapi nanti semua ini nanti linknya akan saya lampirkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, kembali lagi di sini. Nah, ini ada link menuju GitHub. Ini firmware from Distort gitu ya, seperti yang Nano VNA ini pakai. Kemudian di sini juga ada Hugen, karena ini Nano VNA-H gitu ya. Aslinya Nano VNA-H ini berarti dia by Hugen gitu softwarenya. Nah, hanya saja karena di sini sudah memakai Distort gitu ya, kita akan coba pakai Distort. Nah, di sini versi latestnya itu versi 1.2.40, sementara di sini versi 1.2.27 gitu kan. Nah, kita akan coba melakukan eksperimen, mudah-mudahan Nano VNA-nya tidak meledak atau mati total gitu ya, dengan mengupgrade firmware-nya ke versi terbaru ini. Kita akan menyambungkan Nano VNA ini dengan laptop memakai kabel USB gitu ya. Ini kabel USB ini juga sudah tersedia di paket penjualannya. Oke, kita coba masuk dulu ke DFU modenya. Nah, di sini ada DFU, kemudian di sini reset and enter DFU gitu ya. Mudah-mudahan bisa masuk dengan cara seperti itu. Di sini saya sudah mendownloadnya ya. Nah, ini nanti saya lampirkan. Jadi teman-teman jangan salah, karena memang di sini firmware Nano VNA itu tidak, H dan H4 itu tidak universal gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah pilih, jangan salah download gitu ya. Ini yang 2,8 in berarti teman-teman downloadnya yang ini, Nano VNA H versi 1.2.40 gitu. Tapi kalau teman-teman mempunyai Nano VNA yang H4 atau yang 4 in, teman-teman download firmware yang Nano VNA H4 versi 1.2.40 untuk extensionnya DFU gitu ya. Oke, kemudian ini yang di slot. Nah, ini ada synchronize the source code to Distort versi 1.2. Oh, sorry, ini yang Hugen gitu ya. Ini versi terbarunya itu dia berhenti di Februari ya. Februari 2020 gitu. Kemudian di sini dia ada synchronize the source code to Distort version 1.2.7 latestnya. Nah, di sini disambung dengan yang ini, yang versi terbaru ini ya. Nah, di sini saya sudah download aplikasinya, kemudian saya sudah install juga aplikasinya, namanya DFU SE Demo. Kemudian juga saya sudah download ini ya. Coba sebentar kita cek. Di mana ya? Bentar ya teman-teman, saya juga lupa nyimpennya ini. Kemarin sudah di download di sini, kemudian ada di sini nih, Nano VNA. Nah, ini sudah saya download untuk firmware-nya. Oke, kita kembali lagi ke Nano VNA-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita coba enter. Nah, di sini kan display, marker, stimulus, bla bla bla. Masuk ke config, kemudian DFU, kemudian reset and enter DFU.
Nah, maka akan layar akan berubah seperti ini ya, device firmware update mode gitu. To exit the DFU mode, please reset device yourself. Nah, kemudian kita persiapkan kabel USB-nya. Videonya akan sedikit panjang, mudah-mudahan bisa cepat kalau memang tidak ada kendala yang kita temukan ya selama proses update firmware dari Nano VNA ini gitu ya. Ya mudah-mudahan aja kita lancar gitu ya untuk update-nya, karena ini juga saya lakukan langsung gitu ya tanpa persiapan dulu gitu. Barusan saya baca-baca di Nano VNA-nya, ternyata di website Nano VNA ternyata bisa gitu ya. Oke, kita sambungkan. Ya, sudah tersambung ya, maka dia akan terdeteksi di laptopnya. Kita kembali ke layar laptop. Nah, oke, jadi di sini sudah masuk ya. Namun di sini masih belum terbaca. Kemungkinan ini masalahnya di device manager gitu ya. Kita menuju device manager. Kemungkinan di drivernya belum terbaca. Device manager, nah ini sudah itu ya. Kita klik device manajernya. Nah, ternyata memang di sini STM32 bootloadernya belum ada terinstall gitu ya drivernya. Kita coba update driver. Kemudian kita browse my computer. Kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke file instalasinya ya. Nah, di sini ada STMIC atau apa nih? STM elektronik. Kita klik, kita oke, kita pilih folder itu. Jangan lupa di sininya dicentang ya, include subfolder. Next, maka dia akan mencari. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini installing driver. Windows has successfully updated your driver. Di close. Nah, dia sudah terbaca ya di Universal Serial Bus Controller STM device in DFU mode. Oke, kita close saja. Nah, di sini sekarang dia sudah terbaca nih teman-teman. Di sini dia sudah terbaca. Coba kita restart aplikasinya. Nah, di sini sudah terbaca ya. Nah, kemudian kita akan memilih file firmware-nya. Teman-teman langsung klik choose ini. Kemudian tujukan di mana teman-teman menyimpan file firmware-nya ya. Tadi saya di drive F. Nah, ini. Oke, open. Nah, langsung dia muncul di bawahnya ini file correctly loaded gitu ya. Oke, setelah itu kita coba langsung upgrade ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ini bisa gitu ya. Kita klik upgrade. The device was plugged in, continue however. Yes. Nah, di sini dia langsung ada proses loading ya. Dan kalau saya lihat sih di Nano VNA tidak terjadi apa-apa gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini target 00 upgrade successfully. Ini saya nggak ngerti nih apakah sudah sukses atau gimana. Kemudian kita quit. Nah, kita cabut. Kita balik ke VNA-nya ya. Kita cabut USB-nya. Kita restart VNA-nya. Nah, dia kembali ke tampilan awal ya, yang semuanya diagramnya semuanya tampil gitu ya.
dari yang warna kuning sampai yang warna ungu semuanya ada. Tapi yang jadi perhatian kita sekarang, kita coba cek di config, kemudian version. Nah, dia sudah berubah ya teman-teman. 2019 sampai 2024 copyright destroyed based on ID source license under GPL. Nah, di sini kitab Dislode Nano VNAD versinya sudah berubah ya teman-teman. Versinya jadi 1.2.40 gitu. Oke, ya, in memory of Maya apa nih? Mungkin dia mengenang seseorang bernama Maya, kita nggak tahu ya. Di sini build time-nya September, 6 September ya. Masih baru nih, 2024 di jam 5. Oke. Itu ya, kita cek menu yang lainnya apakah ada. Kita coba kalibrasi dulu ya, touch kalibrasi. Oke. Oke, sudah. Kemudian touch test. Touch test, drag panel, press button to finish. Nah, ini seperti ini ya. Ini bisa ya, aman. Oke. Kemudian connection apa nih? Connection USB, serial speed. Ya, sekarang ada ini ya, connection. Ada connection USB, serial speed. Ini mungkin untuk koneksi ke HP atau ke laptop ya, kita nggak tahu ya. Karena Nano VNA ini juga ada softwarenya di komputer gitu ya. Kita balik, kemudian kita lihat display. Nah, di sini ada port ya. Port 50. Port 2 tuh 50. Nah, ini yang baru juga. Nah, ini masih sama. Kemudian di scale ini, nah di sini apakah ada yang baru? Tidak ada ya, teman-teman. Oke. Di marker, select marker, sama ya, tidak ada yang baru. Kemudian oke, masih sama di stimulus. Masih sama. Kemudian calibrate. Nah, ini ada enhance response gitu ya. Ada enhance response gitu ya, teman-teman. Kemudian ada standar load air juga gitu. Nah, ini penambahannya di sini. Oke, kemudian recall. Nah, ini load from SD card-nya jadi di atas ya. Asalnya di bawah gitu. Oke, kemudian measure. Ya, ini juga saya tidak terlalu memperhatikan ya, apakah ada yang baru atau tidak juga dari versi firmware sebelumnya ke firmware yang terbaru ini. Di config ini ada, coba kita lihat expert setting tadi. Ya, itu ya. Kemudian di sini ada more. Nah, oke. Ada ya, masih sama kayaknya ya, teman-teman. Oke, jadi ya banyak perubahannya tapi tidak terlalu banyak update-nya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada RTC kalibrasi dan RTC apa nih gitu ya. Oke. Ya itu saja sih, teman-teman. Paling nanti untuk atau kita coba sekarang lah gitu ya. Kita coba kalibrasi apakah setelah di-upgrade ini kalibrasinya akan berjalan dengan lancar. Ya, kita nggak tahu, kita persiapkan dulu. Oke, kita persiapkan dulu port-port yang diperlukannya. Kalau saya biasa mengkalibrasi itu selalu menyambungkan
dua kabel jumper ini gitu ya, pas di bagian true-nya. Mungkin ada yang bilang juga ya sama aja, satu juga ya, saya nggak tahu ya. Cuman ya mungkin Nano VNA ketika kita beli Nano VNA dalam paket penjualannya ada ini tuh ya mungkin ada maksudnya gitu. Oke, kita coba setting dulu di sini. Kita pakai settingan yang biasa kita pakai saja. Oke, sini formatnya SWR. Oke, kemudian scale-nya 1 saja ya teman-teman. Enter. Oke, scale-nya 1. Oke, setelah itu show grid value dot grid, kemudian data smooth-nya 6. Pakai ini ya, kemudian back, ini ya sudah, kita biarkan saja by defaultnya seperti itu. Kemudian di sini marker kita tidak usah ini ya, kita langsung save config aja. Oke, save config. Oh ya, satu lagi. Nah ini ya, save config. Oke, kita coba calibrate ya. Yang pertama kita masukkan kalibrasinya standar saja ya teman-teman, di portnya langsung. Open. Ya, sudah. Kemudian kita lepas dan kita ganti dengan port atau konektor short gitu ya. Ini konektor short. Ya otomatis karena kita mengupgrade firmware, settingan sebelumnya pasti terhapus gitu ya. Dan ya kita harus melakukan kalibrasi ulang short. Oke. Di sini oh iya, tadi kita tidak ini dulu ya, tidak tetapkan dulu frekuensinya. Kita teruskan dulu saja. Di sini kita kalibrasi dummy load-nya. Oke. Load. Oke, lanjut saja isolin tanpa melepas dummy load-nya ya. Malah teman-teman kalau punya dua dummy load-nya, dipasang dua-duanya ya kalau bisa. Oke, setelah itu masuk ke true ya. Kita sambungkan kabel jumpernya antara port 1 dan port 2 teman-teman ya. Oke, sudah tersambung true. Oke, kita lepas dulu sebelum kita done ya, sebelum kita klik done. Nah ini langsung ke sini ya, asalnya ke sini nih ya. Kita langsung ini aja ya, klik yang ini dan kita isi yang ini. Oke, sudah ya. Kita coba tes apakah berhasil untuk kalibrasinya. Ya berhasil ya. Saya akan coba kalibrasi, kita akan mengukur satu antena saja. Setelah di upgrade ini akan seperti apa gitu ya. Tunggu sebentar ya teman-teman, saya ambil dulu antenanya. Ya teman-teman, di sini ada antena AT Quanseng UVK58. Kita pakai
pakai konektor tambahan male to male ya. Kita lihat apakah nanti ada perbedaan atau tidak. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita coba, oh ini belum kita restart ya. Saya sih biasanya kalau setelah kalibrasi itu saya restart, kemudian saya recall, kemudian ya ini sudah otomatis ya. Kita coba masuk ke startnya 140 MHz dan stopnya di 150 MHz. Nah, ya seperti ini ya teman-teman. Di SWR-nya di 143, oke ya, di 1,3 gitu. Ini mungkin karena saya menerapkan ini, jadi SWR-nya sedikit berubah. Seharusnya, coba sebentar kita tetapkan dulu data smooth-nya. Nah, display data smooth 6 kali nih. Oke. Oh, itu config atau di sini marker bukan, stimulus juga bukan, di sini kali kita coba calibrate, save ya. Nah, oke, berubah ya, 143.100 di 1,2 SWR-nya. Kita lihat terendahnya di mana. Oh, marker search minimumnya di 143 teman-teman, SWR-nya 1,2, 143 SWR-nya 1,2. Kita search maksimumnya di di sini ya, 150, ininya 3 SWR-nya. Kita coba di UHF ya teman-teman, 400. Kita startnya di 400, stopnya di 480. Seperti apa? Nah ini bagus ya SWR-nya, ada yang mentok nih di 414. Kita langsung set coba ya, back, marker size minimum di SWR-nya 1 di 414, kalau maksimumnya di 480-nya di 4 ya SWR-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, atau memang saya tidak bisa membacanya gitu ya, atau karena memang ada beberapa perubahan dari firmware yang sebelumnya ke firmware yang terbaru ini, dan menunya ada tambahan gitu ya. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk upgrade eksperimen update firmware Nano VNA kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa, ini saya bukan menggurui ya, tapi saya mencoba untuk share ke teman-teman dengan cara yang saya lakukan, ternyata ya saya berhasil gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ikuti step-step yang memang ada di websitenya seperti apa, kemudian download software-software yang diperlukannya, kemudian jangan lupa juga install drivernya
tadi takutnya seperti saya belum terdeteksi, itu harus di update dulu drivernya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Dan ini disclaimer ya, teman-teman apabila mau melakukan update ini ya lakukan sendiri dengan resiko sendiri gitu ya. Jadi jangan nanti komplain ke saya dengan mengikuti cara saya, pada akhirnya saya pun mengikuti cara-cara yang diberikan oleh website nanoviana.com step by step gitu. Jadi kalau teman-teman ada mungkin kesalahan dan nanoviana-nya error atau gimana gitu ya, mungkin teman-teman ada satu langkah yang miss atau kondisi USB dan lain sebagainya, banyak faktor gitu. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya